Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di RTA TV Channel. Sobat, di bulan Juni 2022 terjadi serangkaian peristiwa politik di Indonesia. Beberapa partai politik bermanuver melakukan upaya-upaya koalisi, penjajakan, bergabung antara beberapa partai politik yang ada di Indonesia. Harapannya adalah untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan datang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para partai politik tersebut didasarkan oleh suatu situasi di mana ada aturan 20% presiden threshold agar bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sementara hampir semua partai politik di Indonesia tidak memenuhi persentasi 20% presiden tersebut, kecuali hanya satu, yaitu PDIP. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Di sana diatur di pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan bakal pasangan calon, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A, wajib memenuhi persyaratan: A. Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR pada pemilu terakhir, atau B. Memperoleh suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah nasional pada pemilu terakhir. Jumlah minimal kursi sebagaimana yang dimaksud pada ayat tersebut diperoleh dari 20%, yaitu 20/100 dikali dengan jumlah kursi DPR. Jadi inilah yang menjadi dasar aturan main, sehingga para partai politik harus melakukan manuver-manuver untuk melakukan upaya bergabung atau membentuk sebuah gabungan partai politik atau koalisi dengan beberapa partai politik lainnya. Koalisi yang pertama kali terbentuk beberapa waktu kemarin adalah Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu KIB, yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Gabungan ketiga partai ini sudah mendapatkan tiket untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden karena jumlahnya sudah 23% suara. Jadi sudah memenuhi kriteria. PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang sudah memiliki tiket bisa maju ke pemilu presiden juga sedang mematangkan langkah mereka. Sebagaimana seringkali disampaikan oleh beberapa petinggi partai
PDIP bahwa PDIP sedang terus melakukan konsolidasi partai untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Hanya saja seperti yang kita lihat bersama bahwa saat ini ada 2 personil di tubuh PDIP yang mencuat di ranah publik. Yang pertama adalah Puan Maharani, yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Tentu sebagaimana tradisi PDIP dalam mengambil keputusan adalah tergantung kepada Ketua Umum PDIP. Kepada siapa Ketua Umum PDIP memberikan tiket untuk maju dan diusung sebagai calon presiden dan wakil presidennya. Demikian juga dengan Gerindra. Partai kedua terbanyak perolehan suaranya pada pemilu legislatif tahun 2019. Beberapa hari kemarin, pemimpin Gerindra dan PKB bertemu, dan menurut sejumlah analisis politik, pertemuan itu merupakan respon pembentukan koalisi bersama. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa juga menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik yang lain, antara lain dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat. Di dalam komunikasi itu terlihat wacana untuk membentuk sebuah kesepakatan maju bersama. Beberapa hari kemarin, Partai Nasdem telah mengumumkan 3 nama calon presiden di dalam acara Rakernas mereka. Yang pertama, Anies Baswedan. Yang kedua, Andika Perkasa. Yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Nah, konstelasi politik di dalam koalisi, dalam pembentukan koalisi partai-partai, sudah mulai sedikit ada titik terang. Pernyataan dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Partai Golkar menyatakan bahwa KIB mempunyai calon sendiri. Meskipun pada acara KIB, deklarasi KIB, dihadiri oleh petinggi dari Projo. Apakah ini memberikan indikasi bahwa Ganjar Pranowo akan diusung oleh KIB? Melihat dari pernyataan Erlangga Hartarto, menurut saya sangat kecil kemungkinan KIB mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari sisi koalisi Indonesia Bersatu.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo juga diusung salah satu nama calon presiden oleh Partai Nasdem. Ini artinya bahwa Ganjar Pranowo yang berdasarkan hasil survei menunjukkan elektabilitas tertinggi, meskipun banyak argumentasi yang bisa melemahkan hasil survei elektabilitas tersebut. Dari pernyataan beberapa petinggi PDIP, mengatakan bahwa besar kemungkinan yang diusung sebagai calon presiden dari PDIP adalah Puan Maharani. Namun demikian, berpulang kepada hasil keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum PDIP itu sendiri, yaitu Megawati Soekarnoputri. Lalu bagaimana posisi Ganjar Pranowo saat ini? Apakah Ganjar Pranowo tidak akan diusung oleh siapa-siapa? Bagaimana nasib Ganjar Pranowo jika KIB tidak mengusung dia? Begitu juga rencana koalisi antara Gerindra dan PKB, yang tentu besar kemungkinan rencana koalisi Gerindra dan PKB akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Akankah Ganjar Pranowo akan tersingkir? Bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Anies Baswedan, salah satu nama calon presiden yang diusulkan oleh Partai Nasdem. Anies tidak mempunyai perahu. Anies hanya memiliki elektabilitas. Perahu mana yang akan mengusung Anies Baswedan? Apakah koalisi Indonesia Bersatu? Apakah mungkin koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden? Menurut saya, kecil kemungkinannya. Koalisi Indonesia Bersatu, sebagaimana pernyataan dari Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, bahwa di dalam koalisi Indonesia Bersatu telah mempunyai nama calon presidennya sendiri. Bagaimana dengan koalisi Gerindra PKB jika terbentuk? Apakah koalisi ini akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden? Rasanya kecil kemungkinannya, karena tentu Gerindra dengan Prabowo sebagai ketua umumnya
besar kemungkinan Prabowo akan diusung oleh koalisi tersebut. Bagaimana dengan Partai Demokrat? Partai Demokrat ketika berhasil membuat koalisi bersama PKS dan PKB yang tentu nanti bisa jadi merapat kepada koalisi Gerindra dengan PKB, maka ini akan menjadi perahu besar yang berpotensi memenangkan calon presiden dan wakil presiden di 2024. Bagaimana dengan posisi Partai Nasdem, PDIP, dan KIB? Menurut saya akan ada 3 poros, tidak lebih. Poros pertama, poros PDIP, yang sampai hari ini kita tidak mengetahui akan berkoalisi dengan siapa. Yang kedua, poros KIB, di mana ada 3 partai saat ini yang sudah bergabung, Golkar, PAN, dan P3. Yang ketiga, koalisi Gerindra dan PKB. Tinggal partai-partai lain, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Nasdem, kepada siapa mereka akan merapat. Jika melihat nama calon presiden yang diusulkan oleh Partai Nasdem, di mana nama Prabowo tidak ada di dalamnya, bisa jadi Nasdem tidak merapat kepada koalisi Gerindra dan PKB. Bisa jadi merapat. Semua berpulang kepada kalkulasi politik di dalam Partai Nasdem itu sendiri. Apakah mereka akan merapat kepada PDIP yang hingga saat ini PDIP belum mendeklarasikan siapa nama calon presiden dan wakil presidennya. Seandainya PDIP berkoalisi dengan Partai Nasdem, di mana mengusulkan Puan Maharani dan Anies Baswedan di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, beberapa pengamat politik mengatakan ini pasangan yang bisa meredam dan menghindari terjadinya polarisasi di tengah-tengah masyarakat seperti yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Akankah Anies disandingkan dengan Puan Maharani dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, ataukah Anies akan disandingkan dengan calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu? Semua nantinya akan berpulang kepada keputusan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan PDIP. Ataukah Anies Baswedan masuk ke dalam bursa calon wakil presiden? Ataukah akan tersingkir? Bagaimana dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Khofifah, dan lain-lain? Kita lihat perkembangan politik selanjutnya. Mari berdemokrasi dengan sehat, cerdas, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.